Hai, apa kabar? Selamat datang di channel MLV Alur Cerita Film. Seperti biasa, alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Home Sweet Home Fred, yang rilis pada tahun 2025. Film ini bercerita mengenai seseorang yang terpilih menjadi penjaga gerbang neraka untuk mencegah para iblis berkeliaran di muka bumi. Dibintangi oleh William Moseley, Alexander Lee Eusebio, dan Uras Ban. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Home Sweet Home Fred. Pada suatu malam, di kota Bangkok, Thailand, seorang penjahat bernama Max sedang bersembunyi. Ia dikejar-kejar oleh polisi dan mulai panik, karena jalan di depannya buntu. Tiba-tiba, seorang laki-laki misterius muncul dari kegelapan. Ia mendekati Max dan menawarkan bantuan. Dengan suara pelan, pria itu berkata, "Aku bisa menolongmu, tapi sebagai gantinya, kamu harus menjadi bawahanku." Max, yang tidak punya pilihan lain, akhirnya menerima tawaran itu. Tiba-tiba, tubuh Max menyala seperti terbakar. Ia menjerit tapi tidak bisa melawan. Beberapa saat kemudian, polisi yang mengejar Max akhirnya tiba. Mereka semua terkejut karena menemukan lubang berdarah di tembok rok. Sementara itu, di sebuah kuil yang tersembunyi di pegunungan, seorang biksu muda bernama Chen sedang bermeditasi. Tiba-tiba, ia mendapat penglihatan tentang masa depan, tentang kekacauan yang akan segera menghancurkan kota Bangkok. Chen terbangun dengan nafas memburu. Ia sadar kekacauan itu disebabkan oleh ayahnya sendiri. Sebelum berangkat, Chen berpamitan kepada gurunya, Master Pra. Sang master berkata dengan lirih, "Hati-hati Chen, ayahmu sudah bukan manusia biasa lagi." Ayah Chen kini adalah seorang necromancer, orang yang bisa membangkitkan orang mati dan memanipulasi energi kematian. Pertempuran akan segera dimulai. Chen pun kemudian bergegas pergi menuju bandara. Di saat yang sama, seorang polisi asal Amerika yang bernama Jack bersama istrinya Prang serta anak mereka yang bernama Lo baru saja tiba di Thailand untuk mengunjungi ibu Prang sembari berlibur. Namun, bukannya menikmati waktu bersama keluarga, Jack malah sibuk menerima telepon untuk membahas pekerjaan. Setelah mereka meletakkan barang di hotel, Jack dan keluarganya pergi ke pasar terapung untuk membeli oleh-oleh. Prang mulai kesal karena Jack masih saja sibuk dengan ponselnya, padahal saat ini mereka sedang liburan. Tiba-tiba, mereka baru sadar anak mereka hilang. Jack dan Prang panik. Mereka mencari Lo ke segala penjuru pasar. Hingga akhirnya, Jack menemukan Lo di sebuah jembatan kecil. Lo sedang mengobrol dengan seorang biksu, dan biksu itu ternyata adalah Chen. Chen memanggil Jack. Jack terkejut karena Chen tahu namanya, padahal mereka belum pernah bertemu. Jack segera mengajak keluarganya pergi. Namun Chen berkata, pertemuan mereka bukan kebetulan. Semua ini sudah ditakdirkan. Chen memberitahu Jack adalah sang penjaga gerbang. Dan sebentar lagi, Jack akan menghadapi ujian besar. Ia akan kehilangan semuanya. Jack tidak percaya, ia menganggap itu hanyalah omong kosong tahayul. Lalu ia pergi meninggalkan Chen begitu saja. Setelah itu, Jack dan Lo duduk sambil makan es krim. Mereka sedang menunggu Prang yang sedang membeli kado. Di saat inilah Lo berkata bahwa ia ingin ikut kursus karate setelah liburan ini selesai. Ia ingin agar ayahnya selalu datang menontonnya saat latihan. Jack pun berjanji bahwa ia akan selalu datang dan tidak akan melewatkan satu pun latihan Lo. Lo adalah janji kelingking. Itu artinya Jack tidak boleh mengingkari janjinya. Tak lama kemudian, Prang datang. Melihat baju Lo yang kotor terkena es krim, Prang pun segera mengajaknya ke toilet untuk membersihkan diri. Sementara itu, di dalam mall yang berada tak jauh dari sana, Max tiba-tiba datang dan menembaki para pengunjung.
Suasana langsung berubah kacau. Semua orang panik dan berhamburan. Jack yang mendengar suara tembakan segera berlari menuju toilet untuk mencari istri dan anaknya. Dengan cepat, Jack menyuruh Lo dan Prang kembali ke kamar hotel terlebih dahulu. Ia berjanji akan menyusul. Namun, Prang mencoba membujuk Jack agar ikut pergi bersama mereka. Tapi Jack bersikeras ingin menolong orang-orang yang terjebak di dalam mal. Dia pun pergi, meninggalkan istri dan anaknya. Dengan penuh ketakutan, Prang lalu mengajak Lo bersembunyi di dalam toilet. Di luar, pihak kepolisian akhirnya tiba di lokasi. Seorang polisi bernama Arad masuk ke dalam mal, menyusuri lorong-lorong yang kini sunyi mencekam. Di dalam, Jack diam-diam mengawasi Max dari belakang. Suasana tampak sepi, karena para pengunjung memilih bersembunyi dari kekacauan. Dari kejauhan, Jack melihat sebuah pistol di dekatnya. Perlahan, ia meraihnya dan berteriak memerintahkan Max untuk menjatuhkan senjata. Tapi Max malah membalas dengan tembakan ke arah Jack. Jack cepat-cepat berlindung di balik tembok. Saat itulah, ia melihat seorang wanita yang panik. Ia mencoba menenangkan wanita itu agar Max tidak menyadarinya. Tapi terlambat. Max sudah lebih dulu menembak wanita itu hingga tewas. Max lalu menyuruh Jack untuk keluar dari persembunyiannya. Namun saat Max lengah, Jack langsung menembak Max tanpa lagu. Tapi yang mengejutkan, Max justru berterima kasih kepada Jack. Ia berkata, "Ritualnya kini telah selesai." Jack bingung. Ia tidak mengerti. Maksud ucapan Max barusan apa? Tiba-tiba, tubuh Max menyala terang, dan kemudian meledak. Ledakan itu menimbulkan gelombang dahsyat, menyebarkan asap hitam ke segala penjuru kota. Beberapa saat kemudian, saat keadaan mulai tenang, Prang dan Lo keluar dari dalam toilet. Prang memutuskan untuk membawa Lo keluar dari mal untuk mencari bantuan kepada polisi. Namun, sesampainya di luar, Prang justru melihat pemandangan mengerikan. Semua orang di luar seperti kesurupan, saling membunuh satu sama lain. Dengan cepat, Prang membawa Lo kembali masuk ke dalam mal. Tapi di dalam, mereka justru dihadang oleh orang-orang kesurupan yang mengamuk. Prang berusaha menghindar dan mengajak Lo menuju tempat yang lebih aman. Di tempat lain, Jack kembali sadar setelah ledakan hebat yang baru saja terjadi. Di sampingnya, ada Arad yang juga baru siuman. Mereka berdua saling berpandangan, bingung kenapa masih hidup, padahal tadi mereka terkena langsung dampak ledakan. Tapi kini tak terlihat satupun mayat, padahal sebelumnya mayat berserakan di mana-mana. Di sisi lain, Prang dan Lo berhasil kabur keluar dari dalam mal. Mereka terus berlari, menghindari serangan orang-orang kesurupan yang mengamuk brutal. Hingga akhirnya, mereka masuk ke dalam sebuah minimarket. Di sana, Prang melihat kasir minimarket sudah tewas. Lo menangis karena ia khawatir dengan nasib ayahnya. Prang berusaha menenangkan. Jangan khawatir, Jack pasti akan baik-baik saja. Di tempat lain, Jack dan Arad mendengar suara teriakan keras. Mereka segera bergerak menuju sumber suara. Di balik gang sempit, mereka melihat seorang wanita. Tapi ternyata, wanita itu sudah berubah menjadi zombie. Wanita itu langsung menyabet Arad, dan dalam sekejap, Arad tewas. Jack terkejut. Ia segera menembaki zombie itu. Tapi, sia-sia. Pelurunya tak mempan. Jack lalu menghajar zombie wanita itu hingga tumbang. Tanpa membuang waktu, Jack pun kabur secepat mungkin. Tapi ternyata, zombie wanita itu masih bisa bangkit kembali.
ia menaiki atap, mencari Jack dari atas. Tiba-tiba, zombie itu berhasil menemukan Jack dan menyeretnya dengan kasar. Dengan susah payah, Jack berusaha melepaskan diri dan terus berlari menghindar. Di tempat lain, Frank mencoba menelpon ibunya. Tapi tidak ada sinyal. Frank lalu menyuruh Lo untuk tetap diam di tempat, sementara ia sendiri akan mencoba menelpon menggunakan telepon yang ada di meja kasir. Dengan sangat hati-hati, Frank melangkah perlahan menuju meja kasir. Tapi ternyata, telepon itu juga tidak berfungsi. Tiba-tiba, seorang kesurupan masuk ke dalam. Ia tampak mencium sesuatu, seperti sedang melacak keberadaan orang lain. Ia menyusuri setiap sudut ruangan, dan saat ia hendak menyerang Lo dari belakang, Frank menghajarnya keras hingga tumbang. Sementara itu, zombie wanita itu terus-menerus menyerang Jack. Dengan tenaga terakhirnya, Jack akhirnya berhasil mengikat zombie itu dengan tali. Tanpa membuang waktu, ia kabur, meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Frank dan Lo berlari menuju terminal bis, menghindari orang-orang yang kesurupan. Lo melihat seseorang dari kejauhan. Seseorang yang masih normal memanggil mereka untuk masuk ke dalam bis. Tanpa ragu, Frank dan Lo langsung naik ke dalam bis itu. Di dalam bis, mereka melihat 3 orang. Seorang nenek, seorang pria budak korporat, dan seorang supir bis. Ketiganya masih sadar, tidak kesurupan seperti orang-orang di luar sana. Frank segera meminta supir untuk menyalakan bis dan segera pergi dari sana. Tapi supir itu menjawab kalau kunci bisnya ada di dalam tas, yang tergeletak di luar. Dari tadi, tidak ada satupun yang berani mengambilnya. Karena tidak ada pilihan lain lagi, Frank akhirnya keluar sambil membawa sebatang besi di tangannya. Ia berjalan perlahan, lalu mengambil tas yang berisi kunci. Namun saat hendak masuk kembali, tiba-tiba 2 orang kesurupan menarik tubuhnya dengan paksa. Saat itu pula, seorang pria yang dikenal sebagai budak korporat muncul dan menolong Frank. Ia berteriak, "Cepat, masuk ke dalam bis!" Frank pun masuk, namun sang penolong tewas di tempat. Supir segera menginjak gas, dan bis pun melesat menyusuri jalanan kota yang kacau balau. Saat bis hampir sampai di hotel, mereka terhenti. Jalanan di depan tertutupi oleh kendaraan yang berserakan. Frank dan Lo pun tak punya pilihan lain. Mereka harus turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tempat lain, Jack akhirnya tiba di terminal bis. Tapi suasananya terlalu sunyi. Tak ada orang, tak ada suara. Tiba-tiba, muncul monster tengkorak raksasa. Jack yang panik langsung kabur. Ia terus berlari, menembus pemukiman sempit, dikejar oleh monster mengerikan itu. Namun Jack terjebak di ujung jalan buntu. Saat monster itu hendak menyerang, tiba-tiba seseorang membuka pintu dan menarik Jack masuk. Ternyata orang itu adalah Chen. Chen membawa Jack masuk ke dalam sebuah kuil rahasia miliknya. Jack yang kebingungan pun bertanya, "Apa ini semua cuma mimpi?" Dengan tenang, Chen menjawab, "Tidak, Jack. Ini bukan mimpi. Kamu sekarang sedang berada di sebuah dimensi lain. Namanya Hindrance. Dimensi ini berada di antara surga dan neraka. Tempat ini adalah rumah bagi arwah-arwah yang tersesat, yang belum bisa melanjutkan perjalanan akhir mereka. Dan kamu, Jack, kamu berada di sini untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu." Jack pun semakin bingung. Ia merasa tidak pernah berbuat apa-apa.
Chen lalu menjelaskan bahwa di dalam mall tadi, Jack telah membantu Max menyelesaikan ritual darahnya. Dan karena itu, gerbang neraka airnya terbuka. Saat ini, setan-setan neraka bebas berkeliaran di dunia manusia. Mereka merasuki tubuh manusia yang sering berbuat dosa dan melanggar batas. Chen berkata bahwa Jack memang sudah ditakdirkan untuk berada di dalam mall itu. Hal ini juga diketahui oleh sosok jahat bernama Wingen. Wingen lalu mengirim Max masuk ke dalam mall untuk membunuh orang-orang sebagai tumbal. Dan tumbal terakhir untuk membuka gerbang neraka adalah Max itu sendiri. Ketika Max tewas, maka gerbang itu akan terbuka sepenuhnya. Dan Jack, tanpa sadar, telah membantu Wien dengan membunuh Max sendiri. Chen lalu berkata, mereka masih punya waktu untuk menutup gerbang neraka sebelum semuanya terlambat. Jika gerbang itu sudah terbuka sepenuhnya, maka tidak akan bisa ditutup kembali. Dan karena Jack yang membukanya, maka Jack jugalah yang harus menutupnya. Jack masih belum bisa percaya, kenapa dia yang harus dipilih menjadi penjaga gerbang neraka. Chen lalu menjelaskan, dahulu Jack lahir di atas kematian. Ibu Jack tewas setelah melahirkan Jack saat bulan purnama muncul di langit malam. Jack yang masih kebingungan tidak peduli dengan penjelasan itu. Ia hanya ingin bertemu kembali dengan keluarganya. Chen pun berjanji akan mengantar Jack menemui keluarganya jika Jack bersedia membantunya menutup gerbang neraka. Chen memberitahu saat ini Frank dan Lo sedang menuju ke hotel. Namun Jack tidak akan bisa bertemu mereka tanpa bantuan Chen. Chen mengajak Jack untuk segera bergerak sebelum semuanya terlambat, sebelum gerbang neraka terbuka sepenuhnya. Akhirnya, Jack setuju untuk membantu Chen. Dengan harapan, ia bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Di alam manusia, dengan susah payah, Frank melawan orang-orang yang kesurupan. Setelah perjuangan panjang, Frank dan Lo akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar hotel. Namun sesampainya di sana, mereka berdua terkejut melihat keadaan kota yang hancur lebur. Frank lalu berusaha menghubungi ibunya menggunakan telepon hotel. Namun sayang, telepon itu rusak, tidak bisa digunakan. Frank pun mencoba menenangkan anaknya dan berkata, "Kita harus menunggu Jack datang ke sini." Sementara itu, di dalam alam Hindrance, Chen memberitahu Jack bahwa mereka harus menemukan Max, karena Max akan membawa mereka kepada Wei Chen, dalang dari semua ini. Jack lalu bertanya, "Siapa itu Wei Chen?" Chen menjawab, "Wei Chen adalah ayah kandungku. Dahulu, sebelum menjadi necromancer, Wei Chen adalah seorang biksu. Namun, karena haus akan kekuatan, ia mencuri 2 kitab terlarang, yaitu Kitab Keabadian dan Kitab Penyerap Energi Jiwa. Semakin lama mempelajari 2 kitab itu, tubuh fisik Wei Chen mulai rusak, kesadarannya goyah, dan jiwanya mulai dipenuhi ambisi. Wei Chen yang putus asa berusaha mencari tubuh lain untuk dirasuki. Tubuh yang ia incar adalah tubuh Chen, anak kandungnya sendiri. Tapi ritual itu berhasil digagalkan oleh ibu Chen. Wei Chen pun akhirnya hancur dan jiwanya diasingkan keluar dari dunia manusia. Ia kehilangan kekuatannya di alam manusia. Tapi ritual yang gagal itu memberikan dampak lain. Chen menerima sebagian pengetahuan dari kedua kitab terlarang itu. Tiba-tiba, mereka berdua mendengar suara perempuan meminta tolong. Sumber suara itu datang dari atas gedung. Tanpa pikir panjang, Jack berniat menolongnya. Namun Chen melarang Jack dengan keras, karena mereka harus segera menemukan Max. Tapi Jack tak peduli. Ia langsung menaiki atap bangunan dan berusaha menolong wanita itu dari serangan monster. Saat melihat wajah wanita itu, Jack tersentak.
Wanita itu adalah wanita yang dulu ditembak mati oleh Max. Jack bertanya-tanya, bagaimana mungkin wanita itu bisa hidup kembali? Tiba-tiba, monster tengkorak raksasa muncul. Monster itu langsung menangkap wanita tersebut dan memakannya hidup-hidup. Setelah situasi kembali tenang, Jack menatap Chen dan bertanya, kenapa wanita itu bisa hidup lagi? Chen menjawab, yang kamu temui tadi adalah roh dari wanita yang tewas di dalam mall. Itu artinya, wanita itu memang sudah mati. Mendengar hal itu, Jack mulai curiga. Ia bertanya dengan suara gemetar. Jadi, apakah aku juga sudah mati? Chen pun mengangguk dan menjelaskan bahwa Jack telah mati dalam ledakan. Jack kesal. Ia menolak percaya. Tidak, aku tidak mungkin sudah mati. Jack lalu bertanya, apakah Chen sendiri juga sudah meninggal? Chen menjawab tenang. Aku masih hidup, tapi aku punya kemampuan untuk menyeberang antar dimensi. Jack semakin sedih. Ia merasa segalanya sudah berakhir. Tapi Chen berkata, yang berakhir hanyalah kehidupanmu di dunia manusia. Di alam Hindres ini, segalanya baru saja dimulai. Chen lalu mengajak Jack fokus mencari Max. Mereka harus menemukan portal ke dunia manusia. Karena ternyata, Max tidak berada di alam Hindrance. Untuk bisa masuk ke dunia manusia, Jack harus merasuki tubuh manusia lain, dan Chen akan membantunya. Sementara itu, di dalam hotel, Max yang namun Chen melarang Jack dengan keras, karena mereka harus segera menemukan Max. Tapi Jack tak peduli, ia langsung menaiki atap bangunan dan berusaha menolong wanita itu dari serangan monster. Saat melihat wajah wanita itu, Jack tersentak. Wanita itu ada, namun tempat itu dipenuhi oleh monster-monster bersayap. Chen pun menyuruh Jack untuk bergerak dengan hati-hati. Mereka berdua lalu menaiki eskalator karena portal menuju dunia manusia ada di atas. Beberapa monster mulai mendekat. Dan saat mereka hampir menyerang, Chen berhasil melompat masuk ke dalam portal. Jack pun menyusul, tapi tiba-tiba ia terkejut. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin, karena tubuh yang dirasuki bukan tubuhnya sendiri. Chen lalu menjelaskan, ini adalah satu-satunya cara agar kamu bisa berkomunikasi di dunia manusia. Di dalam hotel, Max yang sedang menyamar sebagai Jet mengajak Frank dan Lo untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Tapi Lo mulai merasa aneh karena perilaku ayahnya tidak seperti biasanya. Di luar hotel, sebelum mereka masuk, Chen memberi Jack sebuah pistol khusus dengan peluru yang terbuat dari logam sakral. Ia juga memberinya sebuah pisau yang ditempa dari 9 unsur logam, pisau yang bisa mengalahkan iblis. Tapi Chen berkata bahwa dirinya dilarang menggunakan pisau itu untuk membunuh. Itulah mengapa senjata-senjata itu diserahkan kepada Jack. Jack pun bertanya, kenapa kita ke hotel tempat keluargaku? Bukankah kita seharusnya mencari Max? Tapi Jack pun akhirnya menyadari, keluarganya sedang dalam bahaya. Tanpa membuang waktu, Jack langsung berlari masuk ke dalam hotel. Di dalam kamar, tiba-tiba, telepon berdering. Padahal sebelumnya telepon itu rusak. Max, yang saat ini menyamar jadi Jack, lalu mengangkat telepon itu dan mulai menulis sesuatu di atas kertas. Beberapa saat kemudian, Jack dan Chen akhirnya sampai di kamar keluarganya. Tapi, tidak ada siapapun di sana. Jack bingung. Ia tidak paham mengapa Max mengincar keluarganya. Chen lalu menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh Max. Tiba-tiba, Jack mendengar suara teriakan anaknya di lantai bawah. Tanpa pikir panjang, Jack dan Chen langsung bergegas. Mereka akhirnya menemukan Prang dan Lo. Tapi sayangnya, karena Jack sedang merasuki tubuh orang lain,
keluarganya tidak mengenalinya. Tiba-tiba, Max menyerang dari belakang. Ia menyuruh Jack untuk tidak ikut campur. Jack yang marah langsung berteriak, "Jangan ganggu keluargaku!" Mereka pun bertarung dengan sengit. Di saat Jack hendak menembak, Max mendorongnya ke dalam kolam renang, membuat pistol Jack terlepas. Pertarungan pun berlanjut di dalam air. Jack mengeluarkan pisau keramat dan hampir saja membunuh Max. Prang yang panik tiba-tiba berteriak menyuruh mereka berhenti sambil mengacungkan pistol. Jack mencoba menjelaskan bahwa ia adalah Jack yang asli, tapi Prang masih tidak percaya. Lalu, Lo maju perlahan. Ia berkata, "Kalau ayah benar-benar ayahku, buktikan dengan janji kelingking." Jack pun menyodorkan jari kelingkingnya, seperti yang biasa ia dan Lo lakukan. Lo akhirnya yakin bahwa itu adalah ayahnya yang asli. Namun Prang, yang masih diliputi rasa takut, justru menembak Jack. Jack pun terjatuh. Beberapa saat kemudian, Jack dan Chen akhirnya sampai di kamar keluarganya. Tapi, tidak ada siapapun di sana. Beberapa saat kemudian, Jack akhirnya siuman. Ia diselamatkan oleh Chen. Chen berkata, "Jika aku terlambat sedikit saja menyelamatkanmu di alam Hindrance ini, kau akan musnah selamanya." Chen lalu menyuruh Jack bersiap-siap, karena ia telah menemukan lokasi gerbang neraka. Semua itu berkat kertas yang ditinggalkan oleh Max. Kertas itu berisi tulisan dalam bahasa kuno, bahasa yang hanya bisa dipahami oleh Win dan para pengikutnya. Chen juga yakin bahwa Frank dan Elle telah dibawa ke sana. Singkat cerita, Chen membawa Jack ke sebuah rumah kosong, yang ternyata adalah markas dari pengikut-pengikut Win. Namun saat itu, mereka masih berada di alam Hindrance. Sedangkan, gerbang neraka hanya bisa dibuka dari alam manusia. Karena itu, mereka berdua harus mencari portal masuk ke dunia manusia lagi. Kali ini Jack meminta Chen untuk membantunya merasuki tubuh manusia yang jauh lebih kuat. Di dunia manusia, Max membawa Frank dan Lo ke hadapan Win Chen. Ternyata, Win Chen membutuhkan darah Lo, karena Lo adalah keturunan Jack, penjaga gerbang neraka. Dengan darah itulah, Win Chen bisa menyelesaikan ritual dan membuka gerbang neraka dengan sempurna. Di luar sana, Chen dan Jack akhirnya berhasil menemukan portal ke alam manusia. Tepat ketika Win Chen hendak menusuk Elle, Jack datang, merasuki tubuh manusia yang lebih kuat dari sebelumnya. Win Chen pun terkejut. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengirim Jack kembali ke Hindrance. Tapi Jack bertahan. Dengan tubuh yang lebih kuat, ia berhasil mengalahkan beberapa anak buah Win Chen. Akhirnya, Max turun tangan sendiri dan menyerang Jack. Ia mengeluarkan pistol pusaka dan menembakkan peluru ke arah Jack. Untung saja, Jack berhasil menghindar. Pertandangan pun terjadi. Mereka saling baku hantam. Namun kali ini, Jack berhasil mengalahkan Max. Sementara itu, Frank mengambil pistol pusaka dan langsung menembak Wien yang ingin menusuk Elle. Frank lalu melemparkan pistol itu kepada Jack. Jack pun langsung menembak Max, hingga Max masuk kembali ke alam Hindrance. Tiba-tiba, monster tengkorak raksasa muncul, menangkap Max, dan memakannya hidup-hidup. Di dunia manusia, Wei Chen akhirnya berhadapan dengan Chen. Namun Chen menghormati sumpahnya.
ia tidak ingin bertarung melawan ayah kandungnya sendiri. Jack pun maju dan menusuk Wien dari belakang, mengguruk ke dalam gerbang neraka itu sendiri. Jack pun berpamitan kepada istri dan anaknya. Ia meminta maaf karena selama ini telah mengabaikan mereka berdua. Lo pun menangis. Ia meminta Jack untuk kembali, bagaimanapun caranya. Jack lalu berjanji, "Aku akan cari jalan untuk kembali." Ia meminta Chen untuk menjaga keluarganya sampai waktu itu tiba. Chen pun mengangguk. Dia percaya Jack pasti bisa kembali. Jack kemudian melangkah masuk ke dalam gerbang neraka. Dan perlahan-lahan, gerbang neraka itu pun menghilang. Singkat cerita, setelah semua kembali tenang, Frank mengajak Lo untuk menemui ibunya. Namun pada suatu malam yang gelap, seorang wanita misterius datang ke tempat yang dulu digunakan untuk membuka gerbang neraka. Wanita itu lalu membuka gerbang neraka kembali. Dan berakhirlah kisah Home Sweet Home Rebirth ini, guys. Semoga kalian terhibur. Pesan dari film ini, kalau kalian melihat orang kesurupan ngamuk di mall, langsung telepon polisi, guys. Jangan sok-sokan mendekat, nanti malah kalian dijadikan